Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David KCD dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Izin saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional 1, di mana presentasi ini adalah dari hasil tugas sebelumnya yang saya kerjakan, di mana tugas sebelumnya itu ada dua studi kasus, dan studi kasus yang pertama ini berkaitan dengan pola produksi. Dari tugas sebelumnya, pertanyaan untuk studi kasus pola produksi di sini adalah simulasi bahwa PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Mahasiswa diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Muzak tersebut. Di sini terbagi dalam 4 triwulan, di mana di triwulan 1 ada permintaan barang 250 unit, kemudian di triwulan 2 ada 400 unit, di triwulan 3 ada 1050 unit, dan di triwulan 4 ada permintaan 450 unit. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola pola produksi. Di sini ada 3 pola produksi yang nantinya akan disimulasikan. Yang pertama adalah pola produksi konstan, di mana pola produksi konstan ini produksinya eh, sama setiap triwulan, yaitu 500 unit. Kemudian untuk pola pola eh, produksi bergelombang, di mana pola produksi bergelombang ini untuk penyediaan barangnya menyesuaikan dengan permintaan di setiap triwulan. Dan yang terakhir adalah pola produksi moderat, di mana pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan triwulan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit. Dan kemudian pada triwulan 3 dan triwulan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Kemudian di sini dijelaskan pada soal ada informasi lain yang ada dalam perusahaan. Antara lain yang pertama, kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan, kemudian ada biaya simpan Rp100 per unit di setiap triwulan. Kemudian yang ketiga ada biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Untuk penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover. Sedangkan ada biaya subkontraktor sebesar Rp2.000 per unit. Dan yang terakhir untuk upah lembur sebesar Rp1.000, yang mana harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Di sini mahasiswa diminta untuk menentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Baik, kita akan masuk ke pola produksi yang pertama, di mana pola produksi yang pertama ini adalah pola produksi konstan. Dari data sebelumnya atau study case yang sebelumnya, bahwa untuk pola konstan ini tidak ada biaya perputaran tenaga kerja karena produksi setiap triwulan selalu sama. Kemudian untuk biaya simpan, ini ada biaya simpan. Di triwulan 1 terdapat kelebihan produksi 250 unit. Sehingga biaya simpannya dihitung 250 dikali Rp100 per unit, didapat hasil 25.000. Kemudian untuk triwulan kedua terdapat kelebihan produksi 100 unit, sehingga perhitungan biaya simpannya adalah 100 dikali Rp100 dan didapat hasil Rp10.000. Kemudian untuk triwulan 3 tidak ada kelebihan produksi sehingga tidak ada biaya simpan. Dan di triwulan 4 kelebihan produksi eh, ada 50 unit dengan perhitungan biaya simpan 50 dikali Rp100 dan didapatkan hasil Rp5.000. Kemudian untuk biaya subkontraktor
Di sini terdapat biaya subkontraktor pada triwulan ketiga karena terjadi kekurangan produksi sebanyak 200 unit sehingga harus dilakukan subkontraktor. Subkontraktor ini perhitungannya 200 dikali Rp2.000 sehingga didapatkan hasil Rp400.000. Nah, dari perhitungan yang tadi sudah dijelaskan, kita akan simpulkan bahwa untuk total biaya pada pola konstan didapatkan hasil total biaya Rp440.000. Baik, kita akan lanjut ke pola produksi berikutnya yaitu pola produksi bergelombang. Untuk biaya perputaran tenaga kerja ini terdapat uh, ada biaya ya untuk perputaran tenaga kerja dari triwulan 1 ke triwulan 2 karena terjadi kenaikan produksi sebesar 150 unit. Oleh karena itu, terdapat biaya perputaran tenaga kerja dengan perhitungan 150 dibagi 200 dikali Rp4.000 didapatkan hasil Rp3.000. Kemudian yang kedua untuk biaya perputaran tenaga kerja ada di triwulan 2 ke triwulan 3. Terjadi lagi kenaikan produksi sebesar 550 unit. Maka perhitungan biaya perputaran tenaga kerjanya yaitu 550 dibagi 200 dikali Rp4.000 dan didapatkan hasil Rp11.000. Kemudian di pola bergelombang ini terdapat biaya kerja lembur yang terjadi pada triwulan ketiga, di mana produksi mencapai 1.050 unit atau 350 unit di atas batas kerja lembur yaitu 700 unit. Oleh karena itu harus membayar biaya kerja lembur dan perhitungannya 350 dikali Rp1.000 didapatkan hasil Rp350.000. Kemudian ada juga biaya subkontraktor yang terjadi pada triwulan ketiga karena permintaan sebanyak 1.050 unit. Sedangkan produksi tidak mungkin mencapai sebanyak itu karena melebihi kapasitas maksimum yaitu 1.000 unit. Oleh karena itu, maka terjadi kekurangan 50 unit dan harus ditutupi dengan subkontraktor. Sehingga perhitungan subkontraktornya adalah kekurangannya tadi 50 dikali Rp2.000 per unit dan didapatkan hasil Rp100.000. Dari penjelasan di atas, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan untuk pola produksi bergelombang adalah Rp464.000. Kita akan masuk ke pola produksi terakhir yaitu pola produksi moderat. Pada pola produksi moderat ini terdapat biaya perputaran tenaga kerja yang terjadi dari triwulan 2 ke triwulan 3 karena terjadi kenaikan produksi sebesar 400 unit. Oleh karena itu, untuk perhitungan perputaran tenaga kerjanya yaitu 400 dibagi 200 dikali Rp4.000 dan didapatkan hasil Rp8.000. Kemudian untuk biaya simpan. Biaya simpan ini terjadi di setiap triwulan, di mana triwulan 1 terdapat kelebihan produksi 200 unit, sehingga untuk perhitungan biaya simpannya 200 dikali Rp100 dan didapatkan hasil Rp20.000. Kemudian untuk biaya simpan di triwulan kedua eh, yang harus dikeluarkan ada 25.000. Kemudian untuk triwulan ketiga yang harus dikeluarkan biayanya yaitu Rp5.000 dan terakhir di triwulan keempat terdapat biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya simpan yaitu Rp45.000. Dan selain biaya simpan ada juga biaya kerja lembur yang terjadi pada triwulan ketiga dan triwulan keempat. Hal ini terjadi karena produksi melebihi 700 unit. Oleh karena itu harus membayar biaya kerja lembur. Di mana biaya kerja lembur untuk triwulan ketiga yaitu Rp150.000 dan triwulan keempat juga sama Rp150.000. Dari penjelasan biaya tersebut, maka untuk pola produksi moderat, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah Rp403.000. Nah, di sini kita akan simpulkan dari ketiga pola produksi tersebut
Yang paling efisien untuk perusahaan ini yaitu dengan menggunakan pola produksi moderat, di mana pola produksi moderat ini perusahaan hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp403.000. Baik, kita akan masuk ke studi kasus kedua, di mana studi kasus kedua ini berkaitan dengan manajemen proyek. Pada studi kasus kedua ini, untuk soalnya adalah perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang. Sebagai berikut ya tabelnya untuk kegiatan A hingga G, kemudian waktu per jamnya, dan di situ ada pendahulunya. Maka mahasiswa diminta untuk menggambarkan jaringan proyek, kemudian yang kedua menghitung slack time dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Untuk jaringan proyek dimulai untuk proyek itu adalah di kegiatan A, kemudian dari kegiatan A ini dan kegiatan B itu bisa dilihat A ke C, kemudian C ke D dan ke E, kegiatan E, kemudian kegiatan E ke menuju ke kegiatan G. Dan untuk kegiatan B itu menuju ke kegiatan E, kemudian dari kegiatan B juga menuju ke kegiatan D, dan dari kegiatan D ini ke kegiatan F, dan dari kegiatan F ke kegiatan G. Nah, selain jaringan proyek tadi, diminta juga untuk menghitung slack time-nya, di mana slack time ini menunjukkan nilai ES, EF, LS, dan LF dari jaringan proyek yang sudah kita lakukan. Untuk slack time-nya ini terdapat pada kegiatan B dan kegiatan E, karena nilai slack-nya itu tidak nol gitu ya. Untuk kegiatan B itu slack time-nya ada 4, dan kegiatan E slack time-nya ada 5. Kemudian kita diminta juga untuk menentukan jalur kritis, di mana jalur kritis ini terjadi pada kegiatan A ke kegiatan C, kemudian dari kegiatan C ke kegiatan D, dan dari kegiatan D ke kegiatan F, dan kegiatan F ke kegiatan G. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.